Halo Jack, selamat datang di channel Kapten Film. Kali ini Cap lagi mau ceritain sebuah alur film aksi yang diangkat dari sebuah game populer zaman Cap kecil dulu. Waktu itu pemeran utamanya masih Angelina Jolie. Film ini menceritakan tentang kisah petualangan seorang gadis muda pemberani mencari kuburan misterius untuk menyelamatkan dunia. Film ini berjudul Cekidot. Film dimulai dengan narasi seseorang yang bernama Richard atau biasa dipanggil Uwak Pacul. Dia melakukan penelitian terhadap Ratu Himiko, ratu pertama Jepang. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa Himiko adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Dia memerintah kerajaannya dengan sihir hitam menyebarkan kematian dan kehancuran hanya dengan sentuhan tangannya. Pada suatu masa pasukan Himiko di bawah pimpinan jenderalnya berkumpul dan menyeret Himiko menuju pulau yang tak berpenghuni di tengah laut iblis yang berbahaya. Dan di sanalah dia dimakamkan hidup-hidup di bawah pegunungan. Richard menemukan petunjuk di peta tua yang tak pernah dimiliki oleh siapapun. Peta makam Ratu Himiko menunggu untuk dibebaskan. Richard mengatakan kalau dia harus ke sana lebih dulu sebelum orang lain yang tak bertanggung jawab menemukannya. Lalu adegan berganti pada seorang gadis tomboy yang lagi latihan baku hantam ialah Lara Croft. Namun ia terlihat tak mampu menandingi kemampuan tinju lawannya. Lara juga terlihat berjuang sangat keras, namun pada akhirnya situasi memaksanya untuk menyerah. Saat Lara akan meninggalkan ruang ganti, pemilik sasana menemuinya bermaksud menagih uang member. Lara sudah menunggak terlalu lama dan dia terancam diusir dari member sasana tinju tersebut jika tidak membayar. Lara kemudian melanjutkan harinya dengan menjadi pengantar delivery makanan bagi pemesan online menggunakan sepeda. Ya mirip-mirip GoFood gitulah, Jay. Setelah selesai mengantarkan makanannya, Lara kembali ke pengkolan. Biasa dia nongkrong sama yang lain. Di sana Ujang dan Urip sedang berdiskusi. Mereka akan menggelar event mengejar rubah, yaitu event di mana para pengojek sepeda berkumpul mengejar satu pesepeda yang dipasangi ekor rubah di sepedanya. Sepeda itu diberi cat sebagai penanda apabila sepeda yang diberi ekor rubah bisa lolos sampai cat yang dibawanya habis, maka dia akan mendapatkan uang 600 pound sterling. Mendengar hal itu, Lara pun langsung tertarik menjadi rubahnya karena iming-iming uang 600 pound sterling dan event mengejar rubah pun dimulai. Para pengojek sepeda sekabupaten London berkumpul di mana mereka akan mengejar Lara dengan ekor rubah di belakang sepeda miliknya. Cat sudah dilubangi dan Lara pun melesat dengan cepat disusul para pengojek sepeda yang berambisi mendapatkan sang rubah. Dengan lincah Lara mengayuh sepedanya di jalanan kota London diikuti para pesepeda lainnya di belakangnya. "Halo Ode, tunggu abang dong," kata Mang Ujang yang mengejar Lara. Di tengah jalan Lara melihat seorang pria yang mirip sekali dengan ayahnya. Sekilas dia teringat dengan sang ayah Richard Croft yang telah lama pergi meninggalkannya. Karena lamunannya itu Lara tak sengaja menabrak mobil polisi yang lewat, alhasil dia pun diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi Lara ditemui oleh Anna. Dia adalah pengasuhnya sekaligus tangan kanan ayah Lara. Anna datang untuk membebaskan Lara dan membujuk Lara agar menandatangani surat kematian ayahnya, di mana itu artinya seluruh kekayaan perusahaan dan aset milik ayahnya bisa diwariskan kepada Lara. Jadi Lara ini sebenarnya anak sultan guys, tapi dia menolak menandatangani surat kematian ayahnya karena menurut Lara ayahnya masih hidup. Anna kemudian mengatakan kalau Lara tidak menandatangani surat itu, pengadilan akan melelang semua aset milik ayahnya, termasuk kastil milik keluarga Croft, rumah Lara. Malam harinya di dalam kontrakan 3 pintu Babesa Beni yang ia sewa, Lara teringat dengan mendiang ayahnya. Sejak Lara kecil, ayahnya sering pergi meninggalkannya untuk melakukan urusan yang saat itu tidaklah diketahui. Richard memberi Lara sebuah jimat peninggalan ibunya. Jimat itu akan melindungi Lara di saat Richard sedang pergi bertugas. Pagi harinya Lara terlihat memasuki gedung perusahaan milik ayahnya. Di dalam Lara menemui Anna dan seorang notaris yang menyerahkan berkas warisan ayahnya. Notaris itu menyuruh Lara untuk menandatanganinya. Di saat Lara akan menandatangani berkas itu, sang notaris mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah sebuah puzzle kuno dari Jepang. Richard Croft menitipkan kepada notarisnya dan mengatakan kalau nanti dirinya sudah tiada, dia ingin Lara memilikinya. Lara pun langsung merebut benda itu dari tangan sang notaris. Beberapa saat setelah diutak-atik, puzzle itu pun terbuka. Di dalamnya terdapat foto Lara dan ayahnya serta sebuah kertas dan kunci. Di dalam secari kertas tertulis huruf pertama dari tujuan akhirku. Lara sejenak melamun dan langsung meninggalkan ruangan. Lara pulang ke rumahnya, kastil milik keluarga Croft.
Di sana Lara menemukan batu memorial ayahnya. Lara paham yang dimaksud tujuan akhir ayahnya adalah makam atau petilasannya, lalu memencet huruf R di batu itu dan keluar semacam lubang kunci. Lara kemudian memasukkan kunci yang didapatnya dari puzzle peninggalan ayahnya dan terlihat seperti sebuah pintu mulai terbuka. Lara pun memasukinya, ternyata itu adalah sebuah ruangan rahasia milik ayahnya. Di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang antik dari seluruh dunia. Dalam laci meja ayahnya, Lara menemukan paspor milik ayahnya dari berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda. Lara penasaran apa yang dilakukan ayahnya selama ini. Lalu ia menemukan nikam jadul milik ayahnya dan saat diputar terdapat rekaman yang berisi jika Lara menemukan rekaman itu artinya ayahnya telah tiada. Dia menyuruh Lara untuk membakar berkas penelitian ayahnya tentang makam Ratu Himiko, karena apabila jatuh ke tangan yang salah maka akan terjadi bencana yang besar. Lara kemudian melihat-lihat berkas penelitian Himiko. Bukannya membakarnya, Lara malah membaca berkas milik ayahnya. Dia menemukan pulau di mana Himiko dimakamkan. Pulau itu bernama Pulau Yamatai. Lara menemukan berkas dari seseorang bernama Luren. Dia adalah pemilik kapal yang membawa ayahnya menuju Pulau Yamatai lewat Teluk Hong Kong. Keesokan harinya Lara menuju Pegadaian. Dia melelang jimat peninggalan ayahnya. Dengan adu bacot yang sengit, ia akhirnya harus rela jimatnya dihargai 8.000 pound sterling saja. Lara pun berangkat ke Teluk Hong Kong. Di pelabuhan dia berusaha bertanya mengenai orang yang bernama Luren. Namun bukannya dibantu, Lara malah dijambret. Lara pun mengejar bocil-bocil laknat itu. Dengan susah payah Lara berhasil menangkap si tukang jambret dan memaksanya mengembalikan tas miliknya. Setelah mengembalikan tas milik Lara, si bocil jambret terlihat mengeluarkan pisau dan mengancam Lara. Lara pun berlari ke dalam sebuah kapal dan meminta bantuan dari pemilik kapal itu, tetapi tidak ada jawaban. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari atas. Itu adalah dari pemilik kapal. Para jambret itu pun ketakutan dan pergi. Dia adalah Luren, orang yang dicari-cari oleh Lara. Di dalam kapal awalnya, Luren menolak untuk membantu Lara mengantarnya menuju Pulau Yamatai karena sangat berbahaya. Setelah Lara memberinya segepok uang, Luren pun bersedia membantunya. Di dalam kapal Lara mempelajari berkas tempat Ratu Himiko dimakamkan. Di saat mendengarkan rekaman milik babehnya, ternyata bukan hanya dia yang mengejar makam Ratu Himiko, ada sebuah organisasi yang bernama Trinity juga mengejarnya. Orde Trinity adalah organisasi kuno yang berusaha mengendalikan kekuatan supranatural untuk menguasai dunia. Babeh Lara takut kalau Himiko adalah senjata yang dicari-cari oleh Trinity untuk menguasai dunia. Lara kemudian teringat memori tentang babehnya yang berpamitan di saat Lara sedang belajar memanah. Tiba-tiba Lara terbangun karena guncangan di kapal itu. Benar saja, saat mereka mendekati Pulau Yamatai di luar terjadi badai yang hebat. Luren tak bisa mengendalikan kapal, ombak bergejolak. Lara pun berusaha menyelamatkan berkas milik ayahnya. Saat mereka akan mengambil skoci, batu karang besar menghantam kapal dan menghancurkan kapal itu. Lara terpaksa melompat ke dalam laut. Sesampainya di pantai, terlihat sekelompok orang menghampiri Lara dan memukulnya. Saat terbangun, ada seorang pria di depannya. Dia bernama Matthias Vogel. Saat Lara memeriksa tas dan mencari buku catatan ayahnya, ternyata buku itu sudah ada di tangan Vogel. Vogel adalah utusan dari Trinity yang juga mencari makam Ratu Himiko. Selama 7 tahun dia mencari dan belum berhasil menemukannya. Vogel mengaku bahwa dialah orang yang telah membunuh Richard, ayah Lara. Lara pun kaget lalu keluar dari barak. Di luar terlihat banyak sekali anak buah Vogel yang bersenjata dan para budak yang dipekerjakan olehnya. Lara juga melihat Zoran yang juga ditangkap. Tangan Lara kemudian diikat, lalu muncul Vogel yang menyuruh semua personil yang ada di sana untuk berpindah karena dia telah menemukan lokasi makam Ratu Himiko berdasarkan petunjuk buku catatan milik babehnya Lara. Vogel dan rombongannya akhirnya menemukan lokasi makam Ratu Himiko sesuai petunjuk buku catatan Richard. Di saat mereka mempersiapkan bahan peledak, terlihat satu orang tua yang sakit di dekat Lara. Lalu tiba-tiba muncul Vogel yang menembak orang itu tanpa basa-basi dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Saat anak buah Vogel lengah, Luren mengambil kesempatan untuk membantu Lara kabur. Lara pun berlari masuk ke dalam hutan menghindari kejaran anak buah Vogel hingga sampai di ujung jurang dengan sungai yang deras di bawahnya. Kemudian konco-konco si Vogel menembaknya dan Lara pun terjatuh ke dalam sungai yang sangat deras. Lara terseret oleh arus yang sangat deras. Di depannya ada air terjun dan sebuah bangkai kapal. Hampir saja Lara terjatuh ke air terjun yang curam. Lara mampu meraih sayap pesawat yang ada di depannya. Ia pun berusaha naik ke atasnya.
Baru sebentar dia berada di atas sayap terdengar suara aneh. Sayap pesawat itu mulai patah, kemudian Lara pun berlari menuju badan pesawat dan memasukinya. Di dalam Lara melihat besi yang tajam, dia pun berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangannya, namun pesawat itu terlihat bergerak dan terjatuh ke dalam jurang. Beruntung pesawat itu masih tertahan. Tak sampai di situ saja, tempat Lara berpijak mulai retak dan akan jebol. Kemudian Lara melihat parasut di atasnya. Dan dengan cepat Lara berhasil meraih parasut di tangannya dan dia gunakan untuk menyelamatkan diri, namun Lara tak mampu mengendalikan parasut yang rusak itu dan terpaksa mendarat di tengah hutan. Setelah mendarat, perut Lara tertusuk ranting pohon. Dengan menahan rasa sakit, Lara pun mencabutnya. Kemudian Lara berjalan keluar dari hutan, dia pun sampai di tepi pantai. Terlihat arus yang sangat deras dan karang yang mengelilingi pulau. Malam harinya, saat tertidur Lara terbangun karena mendengar sesuatu dari belakang Lara diserang oleh anak buah Vogel. Lara pun berusaha mempertahankan diri. Lara mampu mencekik orang itu hingga mokad. Kemudian dari kejauhan Lara melihat sosok pria yang kemudian orang itu berlari. Ia pun mengejarnya, orang itu terlihat memanjat tebing ke sebuah gua. Lara kemudian mengikuti orang itu dengan memanjat tebing dan masuk ke dalam gua. Lara kemudian mendekati orang itu yang ternyata orang itu adalah bokapnya si Lara. Awalnya Richard berpikir kalau dia lagi halu melihat putrinya berada di Pulau Yamatai. Lara lalu menunjukkan kebiasaan Richard. Richard pun sadar kalau itu bukanlah halu, itu adalah putri sematawayangnya. Lara kemudian terlihat kesakitan pada perutnya yang terluka. Richard lalu menjahit luka tusukan di perut Lara dan mengobati putrinya itu. Saking lelahnya Lara pun tertidur. Sementara itu di tempat lain, Vogel telah berhasil menemukan pintu makam Himiko dan menelepon organisasi Trinity untuk segera menjemputnya. Paginya Lara terbangun dan menemui babenya yang lagi duduk di pinggir pantai sedang memotong jenggotnya. Babeh nanya apakah Lara sudah membakar semua berkas Himiko milik Babeh. Lara terdiam dan mengatakan semua yang telah terjadi. Babeh pun marah karena ulah Lara si Vogel berhasil menemukan makam Himiko. Padahal selama 5 tahun terakhir babenya berusaha mengecoh Vogel agar tidak bisa menemukan letak makam Himiko dan memastikan Vogel tidak menemukannya. Namun akibat ulah Lara, Vogel pun akhirnya menemukan makam Himiko. Richard takut jika nanti Vogel membuka makam itu, kutukan Himiko akan terlepas ke dunia. Lara kemudian berencana untuk meninggalkan pulau itu dengan cara mencuri ponsel satelit milik Vogel. Namun Babe bilang kalau hal itu akan sia-sia karena Vogel memiliki banyak pasukan bersenjata. Lara pun mengambil busur panah yang ada di dekatnya. Dia bermaksud pergi menuju ke milik Vogel dan merebut ponsel satelitnya sendirian. Lara berlari melintasi hutan menuju ke Vogel. Sesampainya di sana, dengan sangat hati-hati, Lara masuk ke barak Vogel. Terlihat Vogel berjalan memasuki barak itu, Lara pun bersembunyi. Lara melihat pesan masuk di ponsel milik Vogel yang bertuliskan transportasi sedang menuju ke lokasi mereka. Lara pun keluar dari barak. Di sana ia menyelinap di antara para pasukan. Lara berhasil menemui Luren dan memanah penjaga di dekat Luren. Luren pun mengambil senjata milik penjaga itu dan mengarahkan budak yang lain agar segera pergi. Vogel dan pasukan yang menyadarinya menembaki para budak yang akan kabur. Lara dan Luren pun berusaha membalas tembakan para anak buah Vogel. Luren kemudian berlari mengarahkan para budak ke tempat yang aman, sedangkan Lara berlari ke dalam barak dan mengambil ponsel milik Vogel. Di luar, Lara melihat babenya yang telah ditawan dipaksa untuk membuka pintu gerbang makam Himiko. Richard menolaknya. Vogel mengancam akan menembak Richard jika tak mau membuka gerbang makam Himiko. Open it! Never! Lara yang tidak ingin melihat ayahnya mati akhirnya bersedia membantu Vogel membuka makam Himiko. Terlihat berbagai tulisan Jepang kuno di pintu makam Himiko. Lara pun teringat dengan puzzle Jepang milik ayahnya. Dengan cepat Lara memutar puzzle raksasa yang ada di depannya dan berhasil.
Tiba-tiba pintu makam di depannya itu pun runtuh terlihat gua terbuka di hadapan mereka. Vogel kemudian menyuruh Lara memasukinya lebih dulu dan dia mengikutinya di belakang. Mereka pun memasuki makam Himiko. Mark the path. Di dalam Lara tak sengaja menginjak lantai lalu, tak lama kemudian muncul berbagai tombak dari dalam lantai membunuh salah satu anak buah Vogel. Should have seen the look on your face. Ternyata makam itu dipenuhi oleh jebakan mematikan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di depannya terdapat jurang yang dalam dan di bawah terlihat banyak sekali tengkorak manusia. Selanjutnya di dinding samping mereka Richard membaca sebuah tulisan yang bertuliskan Ratu Kematian berubah siang menjadi malam. The Death Queen turns day back life. Dia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. Kemudian konconnya Vogel menginjak jebakan yang mengakibatkan dua bongkah batu bergerak menutupi arah depan dan belakang mereka. Tak sampai di situ saja, lantai-lantai di bawahnya pun runtuh satu persatu. Kemudian Lara berlari menuju pintu di depannya, dia melihat sebuah lubang kunci. Ayah Lara menemukan giok merah di dalam patung di sampingnya, dia melemparkannya ke arah Lara saat dicoba dimasukkan ke dalam lubang pintu itu tidak terbuka. Vogel dan yang lain pun berusaha mengambil giok di patung dekat mereka. Lara mencobanya, namun masih saja. Dan lantai tempat Lara berpijak pun akhirnya runtuh. Lara kemudian mengingat teka-teki yang ada di dinding, dia teringat dengan kata-kata kehidupan. Lara pun menggabungkan giok kuning dan biru yang kemudian menghasilkan warna hijau. Warna kehidupan dan berhasil, pintu di depannya mulai terbuka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di depan mereka terlihat seperti sebuah kuil di dalam gua, mereka pun memasukinya. Di kanan kiri mereka terlihat ribuan kotak yang berisi mayat-mayat pelayan Ratu Himiko yang bunuh diri untuk melayani ratu mereka di alam baka. They sacrifice themselves. Vogel pun akhirnya menemukan kotak peti mati Ratu Himiko. Richard masih berusaha untuk menghentikan aksi Vogel, namun sia-sia. Vogel tetap akan membuka peti mati Himiko. Vogel pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti mati tersebut. Setelah dibuka, terlihat mayat Ratu Himiko di dalamnya. Dan secara tiba-tiba, mayat itu terlihat rapuh karena oksidasi. Vogel bermaksud memindahkan mayat Himiko. Lara menyadari ada yang tidak beres di dalam lukisan dinding makam. Lara tahu kalau Himiko bukanlah monster seperti yang diceritakan, melainkan Himiko sendirilah yang menyuruh pasukan membawanya ke Pulau Yamatai. Kemudian terlihat anak buah Vogel mencoba mengangkat mayat Ratu Himiko. Lara pun mencoba menghentikan itu dan mengatakan kalau Ratu Himiko sengaja mengorbankan dirinya. Namun anak buah Vogel tetap berusaha mengangkat mayat Himiko dan mayat Himiko terbangun dan bikin kaget semua yang ada di situ. Setelah diteliti ternyata itu adalah sebuah mekanisme di bawah mayat Himiko yang menggerakkannya. Di saat anak buah Vogel kembali berusaha mengangkat mayat Himiko, dia menyadari kalau tangannya berubah warna menjadi hitam. Dia terlihat kesakitan seperti terinfeksi sebuah penyakit yang sangat cepat menyebar. Lara pun menyadari kalau kutukan Himiko adalah sebuah penyakit yang menular dan mematikan. Himiko adalah pembawa wabah penyakit, sedangkan Himiko sendiri kebal. Anak buah Vogel yang terinfeksi virus Himiko tiba-tiba terlihat kesakitan dan bertingkah aneh, dia berubah menjadi seperti zombie. Vogel pun sadar kalau ternyata Trinity mengincar virus yang ada di tubuh Himiko. Vogel kemudian memotong salah satu jari Himiko dan menaruhnya ke dalam kantong plastik. Saat mereka lengah, Richard meraih kapal yang ada di depannya dan menyerang anak buah Vogel.
Lara kemudian terlihat lari keluar ruangan dan dikejar salah satu anak buah Vogel. Lara bersembunyi di salah satu makam. Sementara itu Richard masih berusaha menghentikan Vogel, namun di belakangnya ternyata salah satu anak buah Vogel tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Richard. Melihat kesempatan itu, Vogel pun berlari meninggalkan Richard. Richard terlihat menghindari serangan zombie sambil berusaha meraih pistol. Richard pun menembak zombie yang ada di hadapannya itu, yang menyebabkan Richard akhirnya tertular virus Himiko. Lara pun kemudian berlari dan menginjak lantai jebakan di depannya yang mengakibatkan muncul tiang berduri menghampirinya, tapi Lara mampu menghindari serangan tiang berduri, tapi tidak dengan koncone Vogel. Lara kemudian datang menghampiri ayahnya, namun ayahnya menyuruhnya untuk menjauh karena dia telah terinfeksi virus Himiko. I'm infected. Richard kemudian menyuruh Lara untuk mengejar dan menghentikan Vogel, dan Richard sendiri dengan peledak di tangannya akan meledakkan tempat itu untuk selama-lamanya. Lara terlihat sedih dan tak ingin meninggalkan ayahnya sendirian, namun Richard terus meyakinkan Lara karena sudah tidak ada waktu lagi. Lara pun berlari mengejar Vogel berbekal KPS yang ada di tangannya. Tepat di saat Vogel akan menyeberangi jurang, Lara melompat dan menghadangnya. Mereka berdua pun terlibat baku hantam. You're not saving anyone. Di tempat lain, Richard akhirnya menekan peledak yang ada di tangannya dan terdengar ledakan dahsyat. Saat Vogel lengah, kemudian Lara menyerang balik. Dia mengambil jari Himiko yang ada di saku Vogel dan memasukkannya ke dalam congornya Vogel. Lara kemudian menendang Vogel masuk ke dalam jurang. You mess. Selanjutnya, efek akibat ledakan bom itu, gunung tempat makam Himiko terlihat runtuh. Dengan susah payah Lara menaiki lantai yang mulai runtuh, Lara berusaha keluar dari makam Himiko. Saat Lara mendaki, ternyata dia terlambat, pintu gua di atasnya sudah runtuh. Di depan gua, Lauren berusaha mengenali puing-puing gua berharap Lara masih hidup. Lauren kemudian melihat tali yang bergerak-gerak dan benar saja di baliknya terlihat Lara yang masih hidup dan berusaha untuk keluar. Lara pun berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter mendekati tempat itu. Lara, Lauren, dan yang lainnya membegal helikopter itu untuk pulang. Sesampainya di London, Lara terlihat menandatangani surat warisan milik mendiang babehnya. Sang notaris pun menyerahkan daftar aset milik babehnya. Lara kemudian menyuruh Anna melanjutkan tugas sebagai pemimpin perusahaan babehnya. Di saat Lara melihat-lihat daftar perusahaan milik ayahnya, Lara kaget. Dia teringat akan sesuatu. Lara pun pulang menuju kastil miliknya. Dia lalu memasuki ruang rahasia milik ayahnya. Lara memeriksa berkas Order Trinity yang dihadapi sebelumnya. Di dalamnya, dia melihat sebuah logo yang bertuliskan Patna. Dia teringat dengan anak buah Vogel yang membawa peti dan kardus berlogo Patna saat berada di Pulau Yamatai, dan perusahaan Patna merupakan salah satu perusahaan milik ayahnya. Lara pun menemukan peta yang menggambarkan kalau Order Trinity ada di mana-mana. Lara lalu teringat dengan Anna yang selama ini memimpin perusahaan milik ayahnya. Lara curiga Anna terlibat di dalam Order Trinity. Keesokan harinya, Lara menuju tukang gadai untuk menebus jimat miliknya. Tak sengaja dari jauh, Lara melihat banyak sekali senjata di belakang pemilik toko. Lara pun memasukinya dan memilih pistol. Di depannya, Lara membeli 2 pistol. Dan berakhirlah alur film Tomb Raider ini, guys. Oke, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ciao!